Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Lapar sama ibu juga. Sebelumnya kita mulai berdoa terlebih dahulu ya, biar kegiatan hari ini lancar dan produktif. Nah, siapa yang ingin memimpin doa? Salah satu. Ya, silakan Mbak. Kita mulai pelajaran hari ini. Kita berdoa terlebih dulu. Berdoa dulu. Selesai. Nah, terima kasih ya Mbak. Sebelum Ibu lanjut lagi, kalian di sini pernah merasa malas belajar? Pernah. Iya Pak. Nah, semua pasti malas belajar ya. Iya. Nah, itu wajar kok, udah dialami semua siswa, dikarenakan semua siswa malas belajar. Baik, contohnya seperti ini. Kadang kita mau melihat belajar, lalu kita malah buka HP, lalu kebablasan, ketiduran, baca sosmed, gitu kan? Pasti kalian pernah merasa seperti itu. Nah, ya. Nah, baik. Karena itu pada pertemuan kali ini kita akan membahas pelatihan malas belajar ya. Siapa yang ingin membaca? Saya. Pengertian malas belajar. Malas belajar adalah kondisi ketika peserta didik tidak memiliki dorongan atau motivasi untuk melakukan kegiatan belajar, sehingga aktivitas belajar sering ditunda atau dihindari. Kondisi ini biasanya ditandai dengan kurangnya semangat, kebosanan, dan rendahnya minat terhadap belajar. Ya, karena malas belajar itu adalah kondisi ketika peserta didik yang tidak memiliki motivasi lalu melakukan kegiatan belajar sehingga aktivitas belajar sering ditunda atau dihindari. Nah, kita lanjutkan. Di sini Ibu ini memberikan kartu masalah atau problem card. Ibu akan membagikan. Nah, dari kartu masalah ini Ibu meminta dari kalian untuk memberikan apa penyebab dari masalah tersebut, terus dampaknya apa, lalu cara mengatasinya dengan apa. Ibu kasih 1 menit saja. Mari dicoba diulang. Ya, penyebab dari masalah tersebut apa, lalu dampaknya apa, lalu cara mengatasinya dengan cara apa. Boleh pinjam dulu. Sudah, apakah sudah semua? Belum.
Nah, ibu minta dari kalian untuk membacakan jawabannya dari masalah dari kartu masalah yang ibu beri. Siapa yang ingin coba Mbak? Tadinya soalnya Sari sering bermain, Ya. kemudian Sari kelelahan, akhirnya dia malas untuk belajar. Nah, cara untuk mengatasinya, seharusnya Sari kalau bermain itu ingat waktu agar tidak kelelahan terus menjadi malas belajar. Ya, itu udah solusi yang baik dan cara mengatasinya dengan baik. Lalu apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Ya, Mbak Indi. Tadi saya ada pertanyaan. Santi jarang belajar di rumah. Ia hanya belajar ketika ada ulangan saja. Ketika guru menjelaskan materi di kelas, Sinta sering merasa sulit memahami pelajaran. Penyebabnya itu kebiasaan belajarnya Santi itu tidak teratur, terus motivasi belajarnya itu rendah. Kalau dampaknya pasti sulit memahami pelajaran dan prestasi akademiknya pasti menurun. Cara mengatasinya mungkin bisa Santi membuat jadwal belajar yang rutin, terus belajarnya itu sedikit. Ya, baik, itu udah solusi dan cara mengatasinya dengan baik ya Mbak. Terima kasih. Ya sebenarnya penyebab malas belajar itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu kurangnya motivasi belajar, lalu ada kelelahan atau kejenuhan, terus kurangnya minat terhadap pelajaran ya. Siapa di sini yang kurang minat terhadap belajar? Ada yang kurang minat belajar? Ya, pasti. Terus ada kurangnya rasa percaya diri dalam belajar. Di sini ada yang kurang rasa percaya diri dalam belajar? Kalau saya percaya diri. Ya, baik Mas. Nah, untuk faktor eksternalnya juga ada pengaruh media sosial atau gadget ya. Di sini main gadget semua kan. Terus adanya metode pembelajaran yang monoton. Yang ketiga, lingkungan belajar yang kurang mendukung. Lingkungan belajar yang kurang mendukung juga bisa menjadi penyebab malas belajar ya. Terus kurangnya dukungan dari keluarga itu juga penyebab malas belajar. Nah, untuk dampak malas belajar sendiri ada yang membacakan? Saya dampak malas belajar, prestasi belajar menurun, kesulitan memahami materi pelajaran, kurangnya disiplin, dan rendahnya partisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dari dampak malas belajar itu ada prestasi belajar menurun. Kalau kita sering belajar, sering malas belajar itu bisa mengaruhi prestasi belajar dari kita itu menurun. Terus ada kesulitan memahami materi pelajaran. Terus kurangnya disiplin, rendahnya partisipasi dalam kegiatan pelajaran. Ibu akan melanjutkan mengatasi rasa malas belajar. Yang pertama itu bisa menentukan tujuan belajar. Lalu ada yang kedua itu membuat jadwal belajar. Kita harus membuat jadwal belajar untuk biar bisa mengatasi rasa malas belajar. Terus ada yang mengurangi distraksi. Yang selanjutnya menggunakan metode belajar yang menarik. Dengan menggunakan metode belajar yang menarik itu bisa meningkatkan rasa belajar yang lebih. Lalu
belajar yang nyaman. Lingkungan belajar yang nyaman itu bisa mengatasi rasa malas belajar, ya. Nah, sebelum Ibu menutup pertemuan kegiatan hari ini, Ibu ada sedikit LKPD. Nanti diisi ya, lalu Ibu minta dari satu saya nanti mengumpulkan ke meja Ibu. Baik, dari pertemuan kegiatan hari ini, Ibu menyimpulkan malas belajar merupakan kondisi rendahnya motivasi belajar yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Jika tidak diatasi dapat menurunkan prestasi belajar. Oleh karena itu diperlukannya strategi seperti menentukan tujuan belajar, membuat jadwal, terus mengurangi distraksi dan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Sebelum Ibu tutup pertemuan hari ini, berdoa terlebih dahulu ya. Menurut agama masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.